Itu kakak kelas semua, terus ngomongnya teh kasar-kasar semua. Iya. Itu tuh si tim sus tuh bawa koran gitu loh, Mam. Koran yang suka dipukul-pukulin. Bener aja udahan kok. Dogi. Haus. Kakak ambilin ya airnya pakai air botol gitu. Iya. Ditumpahin dong ke nasi. Gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Cerita Teman kali ini, dan yang pastinya bersama saya Imam, dan kembali lagi dengan narasumber yang super excited, yaitu Rifan. ya. Jadi kali ini Rifan bakal cerita yang mungkin ceritanya kita semua juga pasti bakal alami ya, atau mungkin sudah kita pernah alami ya. Gimana ceritanya gimana sih? Karena sekarang lagi musimnya MPLS, mungkin kita bahas apa itu tentang MPLS masalah sih? ospek ya. MPLS apaan sih? Gue sebenarnya nggak tahu juga sih MPLS. Masa pengenalan lingkungan siswa. Kalau di zaman aku ya sekolah ya. Oke. Sekolah ya, sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, Nah, kalau pasti misalnya kan. Bapak ngomongin soal siswanya ya, soal sekolahnya dikenalin. Oke. Siswanya dikenalin ke sekolah. Nah, tapi kan kalau zaman kita kan nyebutnya MOS kali ya. Mungkin kalau MOS, sekarang terus atau orientasi. zaman aku MOPD, MOPD. Masa Orientasi Pendidikan Sekolah. Ini kan peserta didik. Oh iya, peserta didik. Peserta Tuh, gue aja ya. lupa lagi. Apapun artinya, pokoknya intinya adalah tentang masa orientasi siswa ketika kita mau masuk ke SMP atau mungkin mau masuk ke SMA. Nah, kalau Rifan ini kasusnya di mana nih? Oke, aku mau ceritain mungkin dari awal banget ya. Iya. Karena aku kuliah di ekstensi, jadi aku nggak ngalamin masa-masa orientasi aspek oke. kuliahan. Iya. Jadi mungkin dari SMP dulu, ya SMP masih biasa aja ya, kayak Iya. pertanyaan-pertanyaannya memang kita harus bawa yang sesulit itu gitu, kayak sebenarnya sih kita harus bawa Cikitaro tapi displesetin apa terus Iya, betul, kita betul. disuruh ya Permen itu ya, permen Ah. jejak kaki Rasul. iya, bener kan, Iya, kayak betul, iya, terus oke. nasi apa? Nasi Yellow jelek, nasi yellow jelek. rice. Yellow rice. Kalau Yellow aku nasi rice, jelek, pokoknya nasi gitu. jelek. Pasti Pokoknya semuanya deh. kalau SMP sih masih kayak permainan kayak gitulah, diplesetin. Terus kalau ada hukuman masih nyanyian. Nah, sekarang Iya. aku mau ceritain waktu ospek STM ya, karena aku dulunya anak STM. Oke. Terus di STM di Cimahi yang 4 tahun itu pasti pada tahu ya. Jadi sekarang jadi 3 tahun katanya, guys. Ada yang masih 3, ada yang masih 4 tahun, ada yang masih 3 tahun sih Oke. sebenarnya. Di ospeknya STM aku itu ada macam-macam, Mam. Jadi ospeknya pertama ospek sekolah, ospek jurusan, sama ospek Waduh, eskul. banyak banget. Jadi Tiga berarti ya? tiga. Aku ngalamin tiga-tiganya. Jadi ospek di STM aku ini kayak nganut IPDN gitu, Mam. Sedikit Oke. kayak ada Pelonco. bukan perpeloncoan, sedikit ada kayak tentara-tentara gitu. Oh, Jadi militer benar-benar gitu ya? disiplinnya tuh Oke. kerasa banget sih sebenarnya. Oh iya, satu lagi. Ospek di mana kita ketika mau masuk dunia industri, kita ospek lagi tuh sama guru lagi. Jadi mungkin aku ceritain dari awal dulu ya, ospek sekolah se ekstrim apa sih, ngapain aja sih waktu ospek sekolah. Mungkin kalau sekarang kayaknya udah lebih longgar deh, kayaknya nggak terlalu gimana-gimana. Kalau dulu, kalau anak-anak Cimahi tahu, jadi sekolah aku tuh ada di Lui Gajah. Iya. Lui Gajah. Terus ospek itu hanya sampai seminggu kalau yang aku. Iya. Nggak tahu nih kalau misalnya angkatan sekarang kayak gimana. Ospek seminggu, setiap harinya kita harus datang jam 5 subuh. Jam 5 subuh tuh bukan literally kita baru datang, tapi kita sudah sampai di apel, sana. Oh, sudah apel. Jadi otomatis kita setengah jam atau jam sebelumnya kita sudah preparation dulu tuh, masih zamannya sholat subuh itu jam 4:30. Jadi anak-anak tuh datang itu berarti ya otomatis 4:30 kan, karena mereka sholat di sekolah. Nah, mereka itu tidak diperbolehkan langsung nyampe sekolah, Mam. Gerbang Oke. sekolah tuh, jadi orang-orang yang misalnya kayak orang tuanya nganter Nganter gitu gitu-gitu ya, tuh nggak iya. sampai gerbang sekolah. Dulu tuh masih ada angkot jam 4:30 dulu, Oke. masih ada angkot-angkot. Jadi belum ada yang bawa motor, belum ada yang bawa mobil gitu-gitu, pas masih pada naik angkot. Jadi kalau misalnya kita lewat arah mana bundaran apa sih namanya? Lui Gajah. Ya, Lewi Gajah kan, bundaran Lewi Gajah. Iya. Itu tuh harus turun di situ banget, karena memang ada kakak-kakak kelas yang nungguin di situ. Oke, Jadi kayak harus jalan kaki kan? harus jalan kaki dari situ banget. Tapi kalau misalnya dari arahnya Cimindi itu harus turun di, kamu tahu nggak sih kayak
pom bensin yang ada naik jembatannya itu. ada yang kayak apa sih, kayak itu kan, kayak Dari bawahnya sungai daerah kalau situ nggak yang salah, iya. otomatis kita tuh harus lari dari Iya. dari bundaran sampai ke sekolah, dan dari pom bensin ke sekolah arahnya berbeda kan. Nah, sebelumnya aku mau ceritain dulu apa yang harus kita bawa, macam-macam. Tapi nggak sealai SMP kan. Kalau SMP kan diplesetin kan. Iya. Kita benar-benar apa ya, langsung aja ditentukan bawanya nasi apa. Misalnya kayak hari ini menunya harus bawa nasi, telur, dan apa. Terus Iya. kita tuh nggak boleh bawa tas-tas yang bermerek gitu, Mam. Jadi kayak tas Eiger gitu-gitu nggak pada bawa. Kita harus bawa tas yang kita jahit sendiri. Namanya tuh apa ya? Itu apa, kayak karung goni gitu ya? Nah, bukan karung goni. Apa? Karung goni mah atau warna coklat, Mam. Oh, iya, Sakit. Ini karung terigu warna Oh, iya, putih. karung terigu yang putih yang zaman dulu kan? Zaman Oh, dulu iya, terus iya, kita iya. harus nulisin nama kita. Iya, iya. Gitu. Aku lupa namanya apa tas itu, tapi berkesan banget sih. Ya, itu Karena karung di zaman terigu. aku aja udah langka banget karung terigu Iya. tuh, susah banget kan. Apalagi sekarang udah nggak ada sama Apalagi sekali. sekarang. Ya. Jadi jarang sekali. Ya sekitar gitu. Karung tetap namanya. Ya. Tas karung ya, tas karung. Iya, Iya. tapi kan langka banget kan. Kalau sekarang Udah udah nggak ada, susah. udah nggak ada, Zaman Pak. aku aja udah langka banget, apalagi zaman sekarang kan udah nggak ada. Terus bawa sapu nyere. Sapu nyere. Sapu nyere lidi, itu lidi sapu lidi. Ah, sapu Itu lidi. tuh udah hal yang wajib banget untuk dibawa, sapu lidi dengan si kantong itu sama Iya. perbekalan kita makan sama Ah. buku. Singkat ceritanya udah selesai ya, kita bawa. Kalau misalnya ada orang tua yang ngantar sampai gerbang, itu tidak diperbolehkan turun. Dan mereka tuh harus balik lagi sampai area Lewi Gajah dengan pom bensin. Terus Dan zaman jalan dulu kaki tuh nggak gitu. ada orang tua yang kenapa sih kayak gini kan. Kalau Iya, bayangin iya. kalau zaman sekarang kan kayak gimana, viral di viral kayaknya nanti ada ospek Ada dulu. ospek, nggak boleh. Sebenarnya sih, Baik. sebenarnya kalau tipikal aku sih sebenarnya menyetujui dan tidak menyetujui adanya ospek. Iya. Pertama, karena aku udah ngerasain ospek kayak gimana, benefitnya apa saya udah ngerasain sendiri. Jadi kayak sebenarnya butuh sih ospek, cuman memang ada pattern yang memang nggak perlu ada di ospek. Iya. Kayak masa pembulian, terus perpeloncoan sih sebenarnya nggak usah sih sebenarnya. Jangan Kayak sih, gitu. jangan. Kayak gitu. Terus balik lagi sama cerita aku. Akhirnya aku jalan nih dari Lewi Gajah ini nih, bundaran Lewi Gajah. Sebenarnya nggak jalan sih, karena kita takut telat. Kita lari-lari semua nyampe ke gerbang. Percaya nggak? Dari gerbang kita ngapain? Dari gerbang STM aku kan terkenal dengan zona hijaunya, luas banget kan. Iya, betul, STM-nya. betul. Iya. Terus dari gerbang itu ke lapangan itu kita harus jalan jongkok. Lapangan yang belakang gitu. Iya, benar. iya, kita iya. kita harus jalan jongkok. Sementara kondisinya jalanan itu masih udah hancur gitu loh, Mam. Jadi Oh, kayak oke. belum di aspal gitu. Belum Jadi kayak diaspal. banyak batu-batu kan. Iya, iya. Nah, kita jalan jongkok masih pakai sepatu. Iya. Jalan jongkok ke area lapang yang agak depan dekat masjid. Di situ. Iya. Di situ kita dibarisin sama kakak kelasnya. Di situ memang ada dua versi kakak kelas yang namanya Bimpok, yang baik-baik nih, yang dekat sama kita. Terus ada lagi yang namanya tim sus, tim khusus, jadi yang agak galak-galak gitu. Sebenarnya nggak gimana-gimana sih, ya namanya juga kedisiplinan, pasti adalah yang harus yang dibentak-bentak kayak gitu. Tegas gitu ya. Ayo cepat kita pertama kali kaget kan disuruh jalan jongkok. Ini apaan nih, maksudnya apaan? Jalan jongkok masuk ke lapangan, kita dibarisin nunggu azan datang. Ketika azan subuh datang, kita langsung buka sepatunya disimpan di situ juga, bener-bener rapih banget, Mam. Sepatunya simpan juga situ juga, kita langsung wudhu, sholat, udah sholat, kita balik lagi. Nah, di situ tuh dikasih durasi, Mam, tidak boleh melebihi 15 menit. Jadi kalau misalnya melebihi dari 15 menit, kita dapat hukuman. Jadi hukumannya itu namanya seri. Satu serinya 10 kali. Push up. Apa Kalau itu? cowok push up, Cowok kalau push up. cewek Squat jam ya? bending namanya. Oh iya, bending. Iya, Bending. Dan itu pun kalau ada cowok yang nggak kuat, bending. Jadi Oh, antara oke. pilihannya itu push up sama bending. Iya. Satu serinya 10, tapi kita selalu dikasih 3 seri. Ketika kita ngelakuin kesalahan, kita kasih 3 seri. Yang mampus lah ya, yang namanya itu capek banget kan, udah Iya, pertama iya. kali datang, kita telat push up sampai 3 seri, hitung bareng-bareng, gini. Udah gitu, ketika mau ke lapang, itu ada sekitar 200 meter. Iya. Dari lapang 2 ke lapang 1 yang lapang satu, utama. iya. Karena kan setiap pagi itu kita apel. Nah, ketika apel, dari situ tuh, Mam, bayangin kita harus jalan jongkok lagi.
Aslinya Gila. jalan jongkok, aku sampai kaki berdarah karena memang si batu-batuannya itu batu-batu kerikil yang tajam-tajam gitu, dan kita nggak boleh pakai sepatu di situ. Jadi harus nyeker sepatunya diambil, masuk situ. Kita sampai di situ tuh sampai jam setengah 6. Dari setengah 6 sampai jam 9 kita berdiri dong buat upacara. Setengah 6 jam. Sampai setengah 6 sampai jam 9. Gila. 9 pagi kita ya? setengah jam upacara. 3 jam setengah. Iya lumayan, gila nggak sih? Maksudnya kayak ini mampus sih kalau misalnya ada anak yang nggak sarapan duluan atau Iya, apa betul. gitu, udah kayaknya lewat deh gitu. Ah. Kita sampai apel, wow apelnya lama banget. Terus apalagi kalau misalnya kita goyang dikit, ditegur sama kakak kelas gini. Dan kita tuh harus tampilan rambutnya 321 mam. Oke, Asli kayak tentara banget. Ini 3, ini sampingnya 2, terus belakangnya 1. Iya. Nah udah gitu udah selesai apel. Nah setelah apel selesai biasanya kita perkenalan ya, namanya juga aspek sekolah, kita perkenalan jurusan, perkenalan tata tertib sekolah kayak gimana, terus di sini lingkungannya kayak gimana, terus ada yang namanya pengenalan eskul dan yang lain-lainnya kayak gitu ya, normal lah ya sama kayak gini. Aku mau ceritain hal-hal yang memang mungkin ada orang yang belum pernah ngalamin apa yang aku alamin gitu. Ketika udah selesai itu, ketika kita mau menerima materi, jalan jongkok lagi mam. Jadi dari lapang 1 ke lapang 2 persiapan dari lapang 2, kalau ada yang telat kasih 3 seri lagi, dan kalau udah kayak gitu dari situ masuk ke aula itu jalan jongkok lagi, dan itu 200 meteran juga sama. Iya. Nah selama masuk aula STM itu, Iya. itu tuh si tim sus tuh bawa koran gitu loh mam, koran yang suka dipukul-pukulin. Oh. Aku sih percaya itu nggak dipukulin ke anak-anak, cuma pukulinnya ke tangannya dia, atau misalnya pukulin ke badannya dia, supaya kaki memang gitu ya. kita benar-benar takut. Ayo cepet jalannya, jangan lama. Memang di situ kita dilatih yang namanya disiplin banget sih sebenarnya. Itu bagus banget kalau kataku. Masuk area situ kita dipukulin cepet jalannya cepet. Cina, ayo jangan manja gini kata kakak kelasnya. Ya. Ketika masuk itu, dan ketika masuk kita belum boleh duduk loh mam. Kita Langsung jongkok, berdiri. Oh, jongkok masih jongkok. Kita kan jalan jongkok. Iya. Sakit loh mam, bener kaki itu sakit banget. Pastilah. Sakit Iya. banget. Nah. Kita jalan jongkok, tutup telinga, kita harus nunduk, matanya merem semua, sampai memang semuanya sudah kondusif masuk semua. Enak banget yang paling terakhir. Iya. Jadi dia datang udah mulai gitu. Kalau Gitu percaya, bayang nggak yang duluan kayak awal-awal gimana? Ya nggak sih? Karena masih jongkok gitu. Kalau masih jongkok kondisinya, kalau kelihatan ada yang duduk dipukul lah pakai si koran gitu. Bangun, cina, jangan duduk gini. Pegel cina. Manja gini jangan pegel cina. Harus kuat gini. Katakanlah udah selesai. Terus ketika gurunya sudah nyampe di situ mau bawain materi, baru kita boleh duduk. Dan duduk, dan itu nggak boleh ada suara kita ngobrol lah apalah, kita ditegur lagi kalau ada yang ngobrol. Terus kalau misalnya seriusan kalau misalnya ada yang ngobrol, ya anak-anak posisi push up siap gitu, gurunya juga sama kayak gitu. Oh ayo 1 seri, nah, karena kalian berisik gini, ayo 1 seri. Nah itu pembelajaran hari pertama banget kita ngalamin kayak gitu. Besoknya itu kan badan lu udah kayak gitu, hancur banget. Kebayang kita tuh mulai bisa dibilang setengah 5 subuh kan kita mulai, sampai jam 4 baru beres, dan itu pun ada durasi jam 4 sampai jam 6 buat kita ta'aruf sama kakak kelas. Kita disuruh, jadi kita tuh dikasih 1 buku yang namanya buku ta'aruf. Kita tuh harus kenalan sama kakak kelas seangkatan kakak kelas sama bimpok sama tim sus. Nah kita tuh harus minta tantangan gitu loh kak. Kalau misalnya di sela-sela waktu kosong misalnya, kita ditarget dalam ospek ini harus nyampe berapa ratus orang gitu. Dan yang paling susah itu dalam minta tanda tangan tim sus. Susah banget. Kalau kita minta tanda tangan tim sus itu kita dimainin. Jual mahal gitu ya, jual mahal banget. Iya jual mahal, ya. Terus yang keduanya kita dimainin tuh kayak gimana? Suruh push up 2 seri 3 seri baru kita bisa dapat tantangan. Suruh kita joget, suruh ya apalah mainan perpeloncoan kayak gitu ya. Tapi sebenarnya have fun sih, karena kita ngalaminnya memang tidak tertekan gitu. Maksudnya ya memang ya udahlah, memang itu kakak kelas kita prosedurnya juga kita ngejalanin gitu.
dimain-mainin kan. Kalau Bimpok tuh baik-baik banget, suka oh iya nggak apa-apa ayo kenalan, terus ada namanya Bimpok siapa, dari mana, terus tanda tangan gini, terus dan suka ada kesan dan pesannya apa gini. Setiap mau pulang selalu dibahas tentang masalah buku taaruf. Kalau misalnya masih kosong itu dimarahin lah kita, dimaki-maki sama kakak kelas. Ini kenapa sih kalian nggak butuh yang namanya gini. Sekarang aku ngerasainnya ngedumel kan, apaan sih, gue nggak butuh lah kenalan sama lo gini. Iya. Tapi yang aku rasain ketika udah lulus, butuh banget sih sebenarnya yang namanya kakak tingkat tuh, bener namanya juga relasi ya. Jadi bener-bener butuh banget yang namanya kita kenal sama kakak kelas kita. Hari kedua kita ngapain? Kita harus nyapu satu sekolah bareng-bareng, semua diberesin. Gede banget coy. Itu kita kenapa fungsinya kita harus bawa sapu lidi ya gitu. Kita benar-benar kerja bakti ngambilin sapu gini. Hari ketiga kita ngapain coba? Kita ada yang namanya lari kampus. Lari kampus. Jadi lari kampus itu kalau mau tahu dari STM itu ke arah Cimindi. Oh, yang muter itu ya? Iya, ke arah Cimindi, terus ke arah tol yang mau ke tol. Yang mau ke tol Baros. Terus nanti ke Bakso Trisno. Terus ke Pusdik itu ya, yang Pusdik. Enggak, nanti ke DH, udah ke DH, lurus lagi nanti ke Bundaran Lewi Gajah. Dan itu benar-benar setiap hari kita harus lari kampus, Mam. Mampus banget benar itu pokoknya. Kalau udah hari ini kita lari kampus, anak-anak tuh udah pada malas semua. Dan larinya tuh nggak boleh harus sendiri-sendiri, harus bareng-bareng satu kelompok tuh harus bareng-bareng. Misalnya satu kelompok 30 orang, ya kita harus 30 orang. Kalau ada yang berhenti satu, kita harus nungguin gitu. Jadi benar-benar kerja sama tim sih sebenarnya itu bagus banget sih. Cuman yang memang terkenalnya itu yang namanya lari kampus. Iya sih. Aku tuh kalau misalkan ngelewat tuh ini orang lari-lari terus aja pakai itu kan, pakai seragam olahraga gitu. Nah, memang karena programnya itu setiap seminggu sekali di hari Jumat. Jadi kalau sekolah yang lain gue nggak tahu ya kayak gimana. Kalau sekolah STM itu 2 kali upacara, Senin dengan Jumat. Kalau Senin normal ya upacara pengibaran bendera biasa. Kalau yang hari Jumat ini ada 3 program. Kan ada kelas 1, 2, 3 nih. Suka diundi gitu, Mam. Jadi kelas 1 lari kampus, kelas 2 beres-beres ruangan, kelas 3-nya free. Nanti gantian Jumat depannya kelas 2-nya lari kampus, kelas 3-nya, kelas 1-nya free, kelas 3-nya beres-beres sekolah. Kayak gitu sih programnya. Jadi kayak setiap dapetin hari Jumat lari kampus, aduh berat banget lari kampus. Tapi memang enak lari kampus sampai jam 10. Nanti kita masuk ke jam sekolahnya itu jam 10:30 sampai jam 11:30. 11:30-nya kita Jumatan kayak gitu sih. Kayak gitu. Enaknya sih sebenarnya gitu kalau dia. Makanya anak STM tuh terkenal sama badan-badan yang sterak. Sekarang aja gue kayak gini. Dulu sih kayak kurus sih sebenarnya. Kayak gitu. Terus gimana? Ya hari kedua beres-beres sekolah, hari ketiga lari kampus, ya gitu aja terus sampai seminggu kita ngalamin hal itu sih hal yang terberat di aspek aspek sekolah. Kalau nggak tahu ya tahun sekarang kayak gimana. Terus udah gitu aku mau ceritain yang aspek jurusan dibandingkan dengan aspek sekolah lebih parah lagi. Bener-bener parah banget. Aspek jurusan ada sebulan. Sebulan, Mam, aspek jurusan, dan aspek jurusannya itu waktunya ketika pulang sekolah. Jadi setiap hari tapi pulang sekolah gitu loh, Mam. Jadi kayak kita udah malas. Kalau kita nggak datang, kita diincar sama kakak kelas kita punya. Ini nggak datang nih, dan kita selalu dijanjikan kalau misalnya kita nggak ikutan ospek, kita nggak dapat nilai. Gitu, Mam. Jadi kayak ditakut-takutin. Ya, ditakut-takutin. Terus ada sertifikat. Nyatanya sih sebenarnya hari ini juga gue belum pernah dapat sertifikat itu. Bener banget. Nanti kalian nggak bisa lulus. Kayak gitu kan. Terus ya normal, sama sih kayak prosedur dari aspek sekolah. Ada yang namanya push up, bending, dan yang lain-lain gitu. Lebih parah lagi, itu tim susnya galak-galak banget. Sumpah, sampai angkatan aku aja ada yang sampai pingsan. Karena memang shock dimarahin sebegitu marahnya. Terus ada juga yang sampai emosi, sampai mau nonjok juga kakak kelasnya. Itu ramai banget pokoknya. Pokoknya memang ada cerita, tapi fairnya kita nggak pernah sampai ngelapor ke orang tua. Ma aku diginiin gini. Enggak, itu kayak mental tempe sih sebenarnya. Kayak ya ini yang namanya ketika proses pembelajaran sih, Mam. Kalau menurut aku, kamu pun juga sama. Ketika
kamu misalnya diapain sama seseorang, nggak mungkin kan lo harus cerita sama orang Iya. tua mulu gitu, kayak lo nggak akan bisa survive di kehidupan yang asli kalau misalnya lo kayak gitu terus gitu. Sampai akhirnya di sana tuh ada yang namanya malam terakhir inisiasi gitu, jadi kayak malam puncaknya, dan itu terakhir ospek gitu ya. ospek dan itu nginep gitu loh, Mam, nginep di sekolah. Aku kebetulan dapetin yang ke Cikole. Oh, itu benar-benar rame, bete, takut. Wah, itu udah campur aduk deh. Cikole karena Lembang, kita ya? nginep di sana, terus kita berangkat ke sananya naik truk pasir, Mam. Jadi kayak Oh iya. rame-rame Semuanya kayak gitu semua ikut. Jadi aspek jurusan itu kelas 1 2 3 juga sama ikutan. Kelas 3-nya sebagai tim susnya, kelas 2-nya sebagai bimpoknya, kelas 1-nya yang diorientasi kan, kayak gitu. Di sana wah dibentak-bentak juga, kita main lumpur juga, kita push up di dalam air, coba bayangin, Mam. Iya. Tapi seru sih sebenarnya, kita juga wah ini have fun main air gini main lumpur lah Iya. gitu-gitu. Jadi kayak wah seru lah pokoknya mah. Kayaknya sekarang udah nggak ada deh yang kayak gitu-gitu, tapi menurut aku itu rame banget sih sebenarnya. Kayak gitu. Beda lagi sama ospek ekskul. Sampai school lagi ya. Ekskul beda lagi pokoknya itu. Dan kita kan diwajibkan buat ekskul kan. Tapi sebenarnya yang lebih parah itu adalah 5 kepemimpinan kayak OSIS. Pasus, terus PMR, PKS. PKS itu yang suka ngaman-ngamanin jalan di sekolah loh. Oh iya. Terus Yang suka nyebrangin gitu ya. Pramuka sama PS Tampara itu jadi kayak alam gitu yang suka naik climbing gitu. Iya. 5 jurusan ini yang ekskul Ekskul. terparah sih sebenarnya, kayak memang sama halnya dengan aspek sekolah dan aspek jurusan, pasti ada yang namanya marah-marahan, ada yang namanya push up, lari kampus dan yang lain-lainnya. Yang paling enak itu adalah aspek di luar ini, kayak ekskul bahasa Oke, Inggris, ya. ekskul teater sama, cuman setahu aku ya ekskul seni yang lain sih masih aman ya, ekskul nggak masih bisa di inilah gitu main-mainin gitu, walaupun Iya. memang di angkatan aku tuh masih ada yang namanya marah-marahan gitu. Tapi yang lebih parah itu setahu aku ekskul teater itu makan aja, jadi mereka sudah bawa makan pakai kertas nasi, terus mereka melingkar terus ketika makan itu kita ayo semuanya buka makanannya, buka lah ya, mereka makan. Ayo waktunya makan, tidak boleh minum. Jadi mereka tuh nggak boleh minum, makan aja gini. Sudah habis semuanya, cina. Belum kak, ada yang belum habis, cina. Ayo habisin, kak. Kak kenyang. Itu sama kakak kelasnya dimasukin. Aduh, ya parah banget sih itu mah. Masih kenyang nggak, cina? Nggak kak, nggak, masih sanggup makan gitu. Terus di sela-sela makan tuh kalau misalnya ada yang ngomong kak haus gitu. Iya. Haus. Kakak ambilin ya airnya pakai air botol gitu, Iya. ditumpahin dong ke nasi. Gitu ya. Tapi itu benar-benar kocak banget sih benar. Iya. Udah denger cerita dari teman. Pokoknya mah tinggal nurut aja lah, jangan. Pokoknya minta udah jangan. macem-macem. Intinya kalau yang namanya ospek, MPLS, mau MOPD atau apapun itu, lo jangan macam-macam deh jadi Iya, orang jangan gitu. macem-macem Udah deh. diam, ikutin aja pokoknya mah. Kalau macam-macam kayak gituin loh, Mam. Kau haus, ditumbahin air, airnya. makan. Tapi tetap harus Ya harus dihabisin kalau nggak habis. Pokoknya gue kalau misalnya lagi mos atau apapun itu nggak pernah mintanya loh. Ikutin aja aja. Iya. Kalau misalnya udah haus ya haus aja. Udah Eh. nggak usah banyak minta gitu. Iya, bener. Makanya jangan banyak minta, ikutin aja. Ya, makanya itu benar hal-hal yang terus ada lagi cerita. Itu tadi cerita bodor sih sebenarnya. Ketika ospek teater, temen aku yang di teater kan, dia sebagai kakak kelasnya yang ngospek adik kelasnya. Ospek teater itu ketika ospek nggak disaring gitu, maksudnya kayak ngomong kasar aja gitu. Jadi dia cerita ya, fun gue gini cina. Emang gimana? Jadi dia tuh Iya. ketika nge-ospek kan sebagai jadi tim sus, otomatis tim sus tuh kan harga dirinya on top lah ya, orang tinggi lah ya. sosok yang ditakuti sama Anak-anak gitu ya. anak-anak yang di ospek kan. Ketika itu lagi namanya apa sih ya kalau misalnya lilin terus dinyalain lampu terus dia Kayak gitu tau nggak sih? Oh, jurit malam namanya jurit malam. Terus dia jurit malam. Jurit malam. Betul, nyawa bener. Ketika Iya, iya. kalau lampu itu mati, Ya. dia gagal gitu. Dia harus ngulang Iya. lagi dari awal.
Juliet malam banyak tantangannya, banyak yang jadi hantu, banyak yang jadi Iya. apa, macam-macam kan. Ada di satu momen di mana di dalam satu ruangan itu kakak kelas semua, terus ngomongnya teh kasar-kasar semua. Iya. Sensor jangan ya. Jangan dijabarin Nggak aja usah, lah. nggak usah lah. Iya, pokoknya dia ngomong Iya. dogi gitu kan. Dogi gitu ya, hewan-hewan gitu ya. Oh, banget. Terus sampai dia tuh bingung ya, Kancing maksudnya. coplok gitu ya. Kancing coplok. gitu ya. sampai si adik kelas itu tuh ya kan bingung ya, maksudnya yang ini ngomong, yang ini ngomong, yang itu ngomong, kan dia bingung mau ngedengerin yang Iya. mana. Terus sampai teman aku tuh ngomong gini, Oh, manehnya cenah kamu ya cenah Iya. manehnya dogi gitu ya, ngomong kayak gitu. Iya. Dogi put sampai awal saking takutnya ya. sampai di mana ya Iya. dia ngomong kayak gitu, maneh dogi brot dia gitu. Kenapa coba? Karena memang kondisinya malam-malam dan memang udah masuk Udah angin masuk kan. angin ya. Si teman aku tuh masuk angin. Fad, aku tuh pengen ketawa tapi malu juga cina. Dia tuh udah ngomong kayak gitu ya. Dia langsung kabur ke belakang. Iya. Cina, tadi adik kelasnya langsung bingung banget cina. Ini gimana? Gimana? Udah konyol banget lah. Memang ospek ekskul tuh macam-macam. Iya. Sampai di mana terakhir ospek terakhir itu ospek namanya PFM, pembinaan fisik dan mental. Nah di situ yang ospek itu adalah kesiswaan, BK gitu-gitulah pokoknya kesiswaan yang ospek. Have fun sih sebenarnya tidak. Nah dari situ udah nggak ada lagi yang namanya marah-marahan, bener-bener kayak have fun. Ya, Tapi ramah, tetap ya. karena awalnya sudah dimarahi dari kelas 1 udah dimarahi, jadi ketika hari ini datang jam segini ya kita semua on time semua, jadi Iya, kayak bener. nggak ada yang namanya Jadi disiplin ya. sudah dididik dari awal disiplin, jadi ketika ospek sama guru tuh emang udah enak banget Iya, aja si gurunya ngarahinnya gitu. Iya. Ya paling ada yang nakal-nakal nggak apa-apa, push up berapa seri gitu-gitu doang. Iya. Jadi kayak tapi nggak sampai dibentak-bentak kitanya, sampai di mana ospek terakhir itu ospeknya itu sampai sebulan juga kalau nggak salah. Karena kan kita menjelang ke dunia industri, kita harus digodok dulu mentalnya, jangan sampai kayak gini. Ketika kita masuk ke dunia industri, kita kaget dengan keadaan di sana, misalnya kita nggak digaji, atau misalnya kitanya dipeloncoin sama karyawan lain, atasan dan yang lain. Kita sudah kuat mentalnya, jadi kayak ini mah udah capek lah kayak gitu. Jadi lari kampus tuh ternyata ada lari kampus 1, ada lari kampus setengah, Iya. ada lari kampus 1, 2, 3, 4. Bayangin tau nggak? Banyak banget. Lari kampus 1 tadi udah jelasin ya, lari kampus setengah sampai motong di Tol Barus ada jalan ke kiri. Ada kuburan. Ada kuburan, ya. Ke situ lewatnya. Itu setengah. Setengah. Kalau lari kampus 1 kan Setengah tadi aja udah jauh. jauh banget. Lari kampus 3 itu 2 ya? Yang belum lari kampus 2 itu sampai ke Brigip. Brigip gila. Seriusan Iya, ke Brigip? Brigip, jadi dari yang Pusdik Armet itu belok kanan. Belok kanan masuk ke area Brigip, nanti ada area komplek perumahan. Iya, iya. Keluarnya itu di Baso Trisno. Iya, iya. Itu lari kampus 2. Lari kampus 3 lebih parah lagi sampai ke area tol kilometer 125. Cibeber. Cibeber, Gila, seriusan. iya, iya. Nah, kita itu ngalamin semua gitu. Iya, Sampai 3 deng. Lari kampus 1 2 3. Terakhir kalau tadi kan malam inisiasi ada masa terakhir nih ospeknya. Kalau di aku ngalaminnya ospeknya, sampai kita lari kampus 2 yang ke Brigip itu, kita masuk ke kolam renang Brigip yang dalamnya berapa meter? Ya, Kita masuk ke 200 dalam. meter. Kita masuk ke dalam. 2 meter, 2 meter. Bukan 200 Lebih meter. sih, Mam, kalau kata aku. Oh, yang Brigif itu ya? Iya, depan Brigip Ada itu sih kan 5 ada kolam meteran, renang. 5 meteran, ya. Kita tuh harus loncat dari atas. Mau dia takut, mau dia enggak. Dari yang papan itu. Papan itu Justru loncat-loncat. aku. Iya, tapi kan kalau Iya, kita yang takut ini mah mah ya, takut bener ya ya. udah gitu. Kalau kita yang have fun mah kan berarti seru-seru banget kan Seru-seru ceritanya banget, gitu. iya. Ini dan terakhir kita bukan malam terakhir, hari terakhirnya kita ngegunung ke Citerep yang mana itu tempatnya itu benar-benar kayak kita jurang sama jalan gitu loh, Mam. Dan keadaannya kita pada saat itu hujan. Ada cewek-cewek yang nggak mau main lumpur-lumpuran, nggak mau main lumpuran. Ternyata dia jatuh, udah itu mah udah basah-basahan, udah lumpur-lumpuran. Iya. Dan itu sih benar-benar have fun banget. Itu pengalaman yang memang seru banget, bisa diceritain sama anak kelak nanti kalau misalnya bakal masuk sana. Dan menurut aku sih
yang hal-hal yang kayak gitu sih adain lagi sih. Maksudnya jangan sampai dihilangkan. Mungkin yang dihilangkan itu adalah hal-hal yang mana perpeloncoan sih, misalnya kayak bentak-bentakan kayak gitu, karena memang itu kan nggak baik juga sih kalau menurut aku mah. Ya buat beberapa mungkin ya. Buat beberapa sih kayak gitu. Iya. Paling itu sih yang bisa aku ceritain. Mudah-mudahan dengan aku cerita kayak gini bisa membuka anak-anak yang baru masuk ke dunia STM atau SMA atau apa, bahwa apa yang kalian rasain itu tidak separah yang saya rasain dulu gitu. Jadi kayak udahlah, aku tuh dulu angkatan 34 di STM itu ya. Sekarang udah angkatan berapa ya? 40-an kali ada. Ada 42, 45 kayaknya. Tua banget gue ya. Gitu sih guys ceritanya. Jadi memang kalau ospek tuh memang kalau dipikirin tuh kayak menakutkan banget ya. Tapi kalau misalnya kita jalankan, dan apalagi kalau kita udah naik kelas 2, kelas 3, justru malah jadi cerita ya. Justru malah, Cerita banget sih, malah cerita asik buat banget kita gitu. dulu tuh papa kayak gini bisa Iya. jadi ceritanya kayak Tapi biasanya suka ada gitu ya, karena dulu aku di ospek terus pengen ikutan OSIS, pengen ikutan MPK karena pengen ngospek lagi gitu kan, pengen balas dendam ceritanya kan. Ada juga yang kayak gitu biasanya sih. Salah satunya aku juga kayak gitu sih sebenarnya Iya, memang. Bener. Bener, karena memang Mahasiswa yang Karena membuat- ya gitu, makanya di OSIS aku tuh, jadi pas OSIS awal-awal tuh ya, untuk di ospek aku ya, sekolah aku kan beda, kita beda sekolah. Untuk awal-awal rekrutmen itu dikit, tapi ketika pas udah ada penerimaan siswa baru untuk jadi panitia pendamping siswa itulah, tiba-tiba yang rekrutnya banyak gitu. Tiba-tiba pada datang, oh berarti mereka memang tertarik untuk ya apakah kenalan dengan siswa baru, ataukah mungkin mau marah-marah atau mau balas dendam, ya nggak tahu ya. Ada sih banyak banget yang kayak Ada gitu, pasti pengen ya. gue pengen jadi tim sus, gue pengen malah-malahin orang gini. Ada gitu. juga yang gitu. Ada juga yang paling banyak pengen itu jadi bimpok, karena bimpok itu ada di mana satu hari mereka tuh dapat kado dari Dari si siswanya. Iya. Jadi si anak-anak kelas kelas ya. satunya ngasih kado gitu ke mereka gitu. Iya, jadi ya lumayan lah ya. Lumayan sih banyak, temen aku aja dapat berapa banyak tuh kado, lumayan. Oke, jadi itulah cerita ospeknya untuk Rifan nih ya. Tapi Iya. mungkin untuk tahun setelahnya mungkin beda cerita. Beda Yang sih. Ini memang completely adalah pengalamannya Rifan ya di STM-nya di tahunnya dia. Kalau untuk tahun sebelumnya atau tahun setelahnya mungkin bisa saja berbeda ya. Karena berevolusi. Ya, berevolusi ya pasti. Misalnya dari aku miss-nya apa, nanti mungkin di tahun depan akan ada yang dikurangi apa gitu, perbaikan kayak gitu. Kayak Oke, gitu. mungkin buat teman-teman yang punya juga cerita ospek yang menarik atau mungkin menyeramkan atau menakutkan, atau mungkin kisah-kisah ospek yang ujung-ujungnya jadi cinta, jangan lupa untuk komen di bawah ini ya, dan jangan lupa untuk klik like buat kalian yang suka dengan video ini, dan jangan lupa buat subscribe supaya kalian tetap mendapatkan info-info terbaru dari podcast Cerita Teman. Oke, so thank you so much Rifan for your story, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Bye.